Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila, NIM 26222037, dari Prodi Bimbingan Konseling. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu arti bimbingan konseling. Bimbingan karir adalah suatu pekerjaan atau profesi seseorang yang akan bekerja dengan senang hati dan penuh dengan kegembiraan. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan konseling. Tidak tepat apabila menganggap bahwa bimbingan karir itu merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani. Tujuan bimbingan karir yang pertama yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang kedua, mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Yang ketiga, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Pengertian konseling karir yaitu menurut Winkel, konseling karir adalah bimbingan dan persiapan bimbingan yang menghadapi pekerjaan dalam memilih lapangan atau jabatan profesi tertentu serta membekali diri supaya siap menjadi pemangku jabatan tersebut. Yang kedua yaitu teori trend and factor. Teori and factor ini adalah berpegangan pada pandangan yang sama dan menggunakan tes psikologis untuk menganalisis seseorang mengenai ciri-ciri, dimensi atau aspek kepribadian tertentu. Menurut Gibson dan Maxwell, pendekatan faktor sifat atau watak bagi pengambilan keputusan itu, karir adalah yang tertua dan mungkin yang paling terlama dari sekian pendekatan teoritis yang tersedia bagi konseling karir. Teori and factor ini tergolong pada pandangan kognitif atau pendekatan rasional. Keunggulan dan kelemahan trend and factor itu yang pertama, kelebihannya itu pemusatannya itu tidak pemusatannya itu pada kalian dan bukan dari konselor. Yang kedua itu lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Yang kelemahan teori and factor ini, konseling berpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Yang kedua, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang ketiga yaitu teori Ginsberg. Teori Ginsberg ini adalah pilihan karir merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah. Terjadi dalam periode tertentu yang jelas dan digolongkan berdasarkan jumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Dalam pengembangan ini, teorinya Ginsberg dan teman sejawarnya itu menginvestigasi secara empiri sejumlah sampel yang dimiliki kebebasan memilih sesuatu okupasi atau karir. Perkembangan pemilihan karir menurut Ginsberg itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu unsur proses. Yang kedua yaitu unsur irreversibilitas. Yang ketiga unsur kompromi. Dalam pemilihan karir terdapat 3 tahap utama yaitu masa fantasi, yang kedua masa tentatif, yang ketiga masa realistik. Tugas-tugas perkembangan vokasional Ginsberg itu yang pertama itu fantasi kanak-kanak, usianya itu sebelum 11 tahun. Kriteria pada tahap anak tersebut itu pada awal berorientasi bermain dan menjelang akhir tahap ini bermain menjadi prioritas kerja. Yang kedua itu tentatif, remaja awal usia sampai 11-17 tahun, terjadinya proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja pengenalan. Yang ketiga realistik, pertengahan remaja itu dari usia 7 sampai 17 sampai dengan awal masa dewasa. Penintegrasian kapasitas dan minat kelanjutannya itu perkembangan nilai-nilai spesifikasi pilihan okupasi, kristalisasi pola-pola okupasi. Yang keempat yaitu teori Roe. Teori Roe itu adalah pilihan karir merupakan suatu proses dari individu sebagai usaha mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahapan yang berhubungan dengan pekerjaan. Roe menggolongkan seluruh jabatan atas 2 kategori dasar dalam Winkel dan Hastuti, yaitu yang pertama person oriented dan yang kedua non person oriented.
Pilihan karir Roy berdasarkan pola asuh itu yang pertama lingkungan keluarga yang mencintai, terus yang kedua itu lingkungan keluarga yang menolak. Dalam ada 3 pendidikan yang ditetapkan oleh orang tua. Yang pertama itu menjauhi anak-anak yang bersifat menolak, mengabaikan. Yang kedua konsentrasi emosional pada anak itu. Yang pertama overprotecting, yang kedua overdemanding, yang ketiga yaitu penerimaan terhadap anak, santai atau kasual, penuh kasih sayang atau coping. Implikasi terhadap teori Roy ini dalam konseling ini, pilihan karir dipengaruhi oleh faktor sosialisasi antara anak dan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Yang kedua suasana dan sikap yang diterima dalam keluarga memiliki peran utama terhadap pilihan karir anak. Yang kelima yaitu konsep dasar Donald Support. Konsep super tentang keputusan karir itu terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu faktor yang terdapat pada individu itu sendiri. Yang kedua faktor yang berada di luar individu, diantaranya kehidupan sosial ekonomi. Tahap-tahap perkembangan menurut supernya ini, yang pertama itu fase pengembangan atau growth, yang kedua fase eksplorasi atau exploration, yang ketiga fase pemantapan atau ekstabilisme, yang keempat fase pembinaan, yang kelima fase kemunduran. Tugas perkembangan dari super ini yaitu yang pertama persatuan guru besar depan, pemantapan atau establishment, yang kedua pengukuran atau consolidation. Dengan tugas-tugas perkembangan konselor super, pengembangan sebuah konsep kematangan vokasional, contohnya adalah membuat gagasan untuk rencana. Implikasi konseling super ini yang pertama itu membantu tingkat perkembangan karir, menentukan tujuan-tujuan untuk penguasaan tugas-tugas. Yang kedua, membantu para siswa menjelaskan konsep diri. Yang ketiga, menunjukkan para siswa jangkauan pekerjaan yang penting yang lebih keras. Yang keenam yaitu teori Holland. Teori Holland ini berpendapat bahwa lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif, karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Pertama kali diusulkan pada tahun 1959, teori Holland dikonsep dualisasikan sebagai teori sifat dan faktor, dan tetap dalam tradisi psikologis diferensial. Pilihan karir dalam menurut Holland itu yang pertama itu dalam budaya. Terus orang yang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis itu realistik, investigatif, artistik, sosial, dan interpreting, dan konvensional. Ada 6 model lingkungan. Yang pertama itu realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan. Perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Implikasi dalam konseling yang pertama, Holland menyebutkan kesejajaran antara tipe kepribadian dan lingkungan sebagai konstituensinya itu. Konselor itu dapat membantu konseling menganalisis minat dan lingkungan kerja mereka, serta memahami hubungan keduanya dengan banyak individu yang kurang memahami tipe kepribadian yang memiliki dan lingkungan kerja yang diminatinya. Salah satu implikasi yang paling penting dari teori Holland ini adalah konselor dapat membantu konseling menganalisis minat dan lingkungannya bekerja mereka, serta memahami keduanya. Dengan membantu menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konseling dalam pemantapan minat kerja. Yang ketujuh yaitu teori Kumrod. Teori ini yaitu membahas bagaimana individu, kognisi, dan pengalaman belajar mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Selain itu menjelaskan bagaimana pendekatan seorang terhadap tugas pembelajaran, penetapan tujuan, klasifikasi nilai, menghasilkan pilihan karir, dan memperoleh informasi pekerjaan tergantung pada interaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi teori Columbus ini. Yang pertama yaitu warisan genetik, kondisi dan peristiwa lingkungan, pengalaman belajar, keterampilan pendekatan tugas.
Pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir itu menyatakan adanya 4 kategori yang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan karir atau yang disebut dengan PKK. Yaitu yang pertama, prestasi sebagai hasil belajar. Gejala lain berupa efikasi diri sebagai generalisasi observasi diri, pemrosesan informasi dari model sebagai pengalaman belajar. Prestasi belajar dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengalaman belajar akademis yang bersifat keilmuan dan menggunakan analisis intelektual. Realisasi teori Kumras terhadap layanan konseling karir di sekolah yaitu dilakukan berdasarkan hasil diagnosa selama berlangsungnya kegiatan. Siswa yang diidentifikasikan mengalami masalah, maka selanjutnya akan diajak untuk mengikuti konseling. Hal yang diperoleh analisis data tersebut itu menunjukkan bahwa sesuatu sesuai dengan hasil penguji hipotesis. Berdasarkan hasil tersebut, maka secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan konseling Kumras untuk mengembangkan keputusan karir dapat dikategorikan baik dan dapat memberikan sumbangan yang sangat efektif. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.